Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, beberapa hari lalu digelar silaturahim Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Karanganyar di Pondok Pesantren MTA Mojogedeng Karanganyar. Hal ini tentu menjadi satu wujud kebersamaan yang baik antar pondok pesantren yang hebat dengan jalinan silaturahim yang kuat. Seperti apa ulasan informasinya? Saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Dr. Haji Kavindi MAG, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Karanganyar. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifah haluk? Alhamdulillah bikhairin, Ustaz. Alhamdulillah, sehat selalu. Senang sekali kita bisa bersua. Ya. Insya Allah kita banyak nanti menghadirkan informasi terkait dengan kegiatan silaturahim, Ustaz. Siap. Iya. Ini posisi di mana ini Ustadz? Kelihatannya sedang mobile. Di mobil ya? Jadi ini mendampingi anak mau ujian tahfidz ini. Wah, Jadi begitu. ke sekolahnya ini. Baik. Ujian tahfidz itu berarti hafalan ya Ustadz ya? Betul. Oh, Masya Allah. Ini kadernya Ustadz nih kelihatannya. Ya, juniornya. Kader dakwah Islamiyah kita ya Ustadz ya. Baik, monggo. Ya, terkait dengan acara silaturahim FKPP beberapa hari lalu di Pondok Pesantren MTA, apa saja yang menjadi fokus pembahasan pada saat itu, Ustadz? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau disingkat FKPP Kabupaten Karanganyar ini merupakan mitra dari Kementerian Agama atau Kemenak. Oh, Iya. iya. Ya, yang bertujuan untuk mengkomunikasikan sekaligus mengkoordinasikan tentang program-program di Kementerian Agama, juga di internal pondok pesantren itu sendiri. Dan pada waktu 1 minggu yang lalu, kami laksanakan kegiatan silaturahim para pengasuh pondok pesantren yang kebetulan hadir ada 32 pesantren. Sekarangnya ya Ustadz ya? Karanganyar. Baik. Jadi, sebenarnya ada sekitar 50-an pondok pesantren Banyak juga. Karanganyar. Akan tetapi yang sudah alhamdulillah selesai mendapatkan izin operasionalnya itu 34 kalau tidak salah, 34 pesantren. Iya. Jadi yang kita undang pada pertemuan yang lalu itu yang sudah punya ijabnya. Nah, baik. Ya, apa saja poin pembahasannya Ustadz kemarin? Kemarin menyepakati beberapa hal. Yang pertama perlunya penguatan ukhuwah antar santri. Iya. Jadi insya Allah akan kita agendakan ke depan di hari santri nanti. Forum Komunikasi Pondok Pesantren akan menyelenggarakan kemah santri. Oh ya, 1 Muharram itu ya, hari santri. Nanti di bulan September. Oh gitu, baik. Nanti di bulan September jadi ada kemah santri yang diikuti semua pesantren, santri di pesantren terutama yang sudah punya ijab. Begitu. Nah,
Dan akan dikemas sedemikian rupa sehingga dalam satu tenda itu ada beberapa harus lengkap gitu. Dari terutama kita kan sudah masing-masing sudah punya identitas gitu ya. Ada pondok pesantren MTA, ada pondok pesantren LDII, ada Muhammadiyah, dan juga ada NU. Jadi supaya nanti semuanya bisa bersatu dalam satu tenda, dalam satu kegiatan dengan penuh kebersamaan itu. Ini gebrakan yang menarik nih Ustadz nih. Kelihatannya belum pernah diadakan ya di kota-kota lain kelihatannya. Dalam satu tenda terdiri dari banyak siswa perwakilan dari pondok pesantren, begitu ya. Iya. Keren itu. Keren ini Ustadz. Ini mudah-mudahan menjadi gebrakan yang menarik dan suara Ustadz ini didengar di seluruh 11 radio jaringan. Mudah-mudahan mereka terinspirasi juga barangkali Ustadz. Baik. Ya, kemudian berikutnya pembahasan berupa diskusi, kemudian ini juga melibatkan santri atau bagaimana, Ustadz? Kemarin kegiatannya. Yang itu yang kemarin membahas itu. Yang kedua adalah jadi kebersamaan itu lebih diwujudkan dalam kegiatan langsung, saling membutuhkan, diantaranya adalah di bidang ekonomi. Apa ini Ustaz? Realnya? Jadi ada pondok A itu penghasil beras. Iya. Pondok saya itu penghasil sayur. Baik. Sayur dan yang lain. Jadi bisa saling membutuhkan. Baik. Sekalipun beda rumah ya Ustaz ya. Beda rumah gitu, tapi saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bisa bekerja sama begitu. Bersama. Ya, jadi rekan Fauzan dan pendengar seluruh Indonesia, kalau Ustadz Dr. Kavindi ini di Darul Amal Karanganyar. Iya, betul. Sayurnya apa ini Ustadz yang sedang panen? Ini saat ini baru ada kupi, sawi sama wortel ini. Wah. Santri berarti terlibat? Selalu? Terlibat. Begitu. Baik. Ini menarik nih rekan Ahmad Fauzan ya. Ya, dan juga nanti kalau memang rencana yang tadi digulirkan itu bisa berjalan begitu ya. Jadi nanti saling membeli produk-produk dari pondok pesantren, antar pondok pesantren begitu ya, Ustaz. Betul. Butuh beras, otomatis kan kalau pondok beras butuh banyak banget tuh. Ya. Kemudian sayur nanti butuh banyak juga gitu. Nanti. Itu sebenarnya simbolis ya Ustadz ya dan rekan Mas Fauzan, tetapi ukhuwah lah yang kita garis bawahi begitu ya Ustadz ya tadi ya. Betul. Baik. Nah, kita kembali ke FKPP lagi nih Ustadz. Jadi FKPP sendiri kita pengen tahu ini lebih jauh Ustadz. Kapan berdirinya nih Ustadz? Untuk Karanganyar itu berdiri pada tahun 2018. Masih sangat muda Ustadz ya? Iya. 2018. Iya. 2018 yang pengurusnya dari perwakilan pondok pesantren yang sudah berijab. Nah, terus kegiatan yang selama ini dilakukan adalah silaturahim 3 bulan sekali. Ya, baik. 3 bulan sekali dengan anjang sana dari pondok satu ke pondok yang lain. Iya. Diharapkan dengan anjang sana tadi selain untuk memperkokoh ukhuwah, juga saling bisa mengambil pelajaran dari pondok-pondok. Setiap pondok pasti punya kelebihan masing-masing. Baik. Jadi ada proses sharing juga di sana ya Ustadz ya? Betul. Ya. Ini inspirasinya dari mana Ustadz untuk bisa ada forum komunikasi antar pondok ini? Gimana, Bapak? Inspirasinya dari mana? Pertimbangannya, latar belakangnya dari mana untuk akhirnya tercetus lah? Ya, tercetus organisasi forum komunikasi ini. Sebenarnya ini forum FKPP ini forum komunikasi pondok pesantren kan program Kemenak RI sebenarnya itu. Cuma begitu. Setiap kabupaten cara meresponnya beda-beda ya. Beda-beda.
Untuk Karanganyar alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu percontohan juga nih Ustadz di Karanganyar ya, untuk Indonesia tentunya ya. Siap. Baik, mudah-mudahan Ustadz. Nah Ustadz, ini pandangan Ustadz gimana nih terhadap animo masyarakat, terutama Karanganyar, terhadap pendidikan yang saat ini kelihatannya kok pesantren menjadi tren lagi nih. Jadi tren, menjadi beberapa dekade ini menjadi favorit lagi begitu Ustadz. Gimana Ustadz? Ya terutama di Karanganyar ya, yang boleh dikatakan sedang mengalami proses semangatnya masyarakat luar biasa tentang kehidupan beragama ini. Alhamdulillah, luar biasa. Kita lihat dari peran-peran pemerintah, tokoh-tokoh agama yang luar biasa memberikan contoh yang baik di Kabupaten Karanganyar ini, berdampak pada minat masyarakat yang ingin menyekolahkan para putra-putrinya untuk tinggal di pondok pesantren, terutama di Karanganyar ini memang luar biasa. Baik, alhamdulillah. Jadi responsnya meningkat tajam ya Ustadz ya untuk saat ini ya. Baik, ini di program yang sama rekan Fauzan dan Ustadz Dr. Kavindi. Beberapa bulan yang lalu, bisa dikatakan beberapa bulan sih, Pak Bupati juga on air di program yang sama, Pak Bupati Karanganyar. Salah satu programnya Satu Desa Satu Hafiz. Itu gimana kabarnya Ustadz saat ini? Betul. Jadi kebetulan saya sendiri termasuk yang mengelola program Satu Desa Satu Hafiz. Begitu ya. Baik. Jadi itu semangatnya Pak Bupati kan ingin masjid-masjid yang ada di Kabupaten Karanganyar, masjid-masjid yang strategis, itu imamnya adalah para hafid. Dan muda lagi. Gitu Ustaz ya. Iya. Baik. Terus sehingga maka harus menciptakan para hafid, minimal satu desa satu hafid. Wah, baik, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ini kegiatan ataupun juga program saling dukung-mendukung begitu ya, dari pemerintah kabupaten dan juga ulama-ulama yang ada di daerah begitu. Tambahan informasi sedikit. Gimana Ustaz? Ini di Karanganyar kan juga ada masjid agung namanya Masjid Madaniyah. Wah. Yang baru itu ya. Nah itu oleh Pak Bupati dan kami para tokoh agama, kami jadikan sarana sebagai untuk sarana betul-betul menciptakan ukhuwah Islamiyah di Kabupaten Karanganyar. Dan sudah berjalan setiap hari Ahad pagi ada kajian yang diisi oleh tokoh-tokoh dari ormas Islam, baik dari Muhammadiyah, dari NU, LDI, MTA, semuanya terlibat dan menjadi narasumber di masjid itu. Iya. Ini sekali lagi menjadi satu simbol yang tidak main-main ini seharusnya. Karena kan tingkatnya udah kabupaten dan berada di Masjid Agung begitu, dan setiap minggu berarti bergulir ya Ustadz ya? Ya betul, Ahad pagi. Baik, sekaligus diinformasikan Ustadz kepada pendengar ya, rekan Mat Fauzan ya. Jadi itu acaranya jam berapa mulainya Ustadz, kemudian berakhirnya jam berapa, dan setiap dari jam 6 sampai jam 7, hanya cukup 1 jam. 1 jam. Baik. Ini terbuka untuk umum ya, untuk pesertanya. Gimana? Terbuka untuk umum peserta. Terbuka untuk umum, betul, terbuka untuk umum. Baik. Iya, berarti bisa diagendakan. Bisa diagendakan, tidak hanya warga Karanganyar saja ya Ustadz bisa hadir di sana. Betul. Baik, kita kan bisa bayangin ya rekan Ahmad Fauzan. Gimana? Barangkali subuhnya di masjid tersebut, Yeah. kemudian nunggulah sebentar zikir dulu, gitu ya. Kemudian mengikuti pengajian Ahad pagi tersebut. Yeah. Lalu kan bisa di sana ada Car Free Day juga sudah mulai ya Ustadz ya. Sudah. Apalagi pas alun-alun itu ya. Oh ya, strategi sekali. Bisa sarapan ya Ustadz ya. Sebagai informasi untuk Ahad besok, narasumbernya dari pengurus daerah LDII. Oh, baik. Yuk monggo merapat untuk saudara-saudara kita gitu Ustadz ya. Ya. Baik, Ustadz, ini kita sudah berada di ujung ya, di akhir diskusi kita, Wawancara dialog singkat. kita.
Insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa lebih dalam lagi kita berbicara terkait dengan forum komunikasi pondok pesantren di Kabupaten Karanganyar. Ustadz, apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan sebenarnya banyak sekali perbedaan di kalangan umat Islam, namun lebih banyak kesamaannya. Apa himbauan-himbauan dari Ustadz Kafindi sendiri? Ya, terima kasih atas nama Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Karanganyar, berharap pondok pesantren itu menjadi simbol pemersatu umat, karena pondok pesantren di situ adalah salah satu lembaga yang betul-betul mengkaji dengan sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya tentang ilmu agama, sehingga dari situ maka harus muncul pemahaman-pemahaman yang kafah, yang bisa diterima oleh lapisan masyarakat, sehingga alumni-alumni pondok pesantren ini akan menjadi pemersatu, menjadi contoh pemersatu bangsa. Dari ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah basariyahnya harus muncul dari para alumni-alumni pondok pesantren ini, sehingga kehidupan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pendorong terutama para generasi muda untuk saling mempererat ukhuwah Islamiyah ya Ustadz ya. Baik, dan nanti pun Ustadz sesaat lagi kami juga akan terhubung dengan Mas Arief nih Ustadz. Mas Arief selaku Ketua GP Ansor, karena kemarin kita barusan trofeo Ustadz, sepak bola Ustadz. antar pemuda Muhammadiyah, pemuda MTA dan pemuda GP Ansor Ustadz. Mudah-mudahan kapan-kapan lebih melebar lagi Ustadz. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah. Baik. Baik, syukran Ustadz, jazakallah khair. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk seluruh pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Karanganyar. Terus menjalin ukhuwah, insyaallah begitu nggih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, pendengar, inilah wajah umat Islam yang harus dipupuk ini ya, begitu. Jadi ini sebenarnya sudah sejak zaman dahulu perbedaan itu ada, kemudian kita tetap saling menghargai satu sama lain. Betul. Kita bisa bekerja sama di hal-hal yang memang kita bisa terus kembangkan kerjasama, begitu. Baik. Dan ini merupakan contoh ya, kita hadirkan kepada seluruh umat Islam seluruhnya ya, bahwa ternyata kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif meskipun beda organisasi, beda rumah, beda pondok pesantren begitu, namun memiliki banyak sekali kesamaan-kesamaan yang bisa kita pupuk. Baik, dan sedikit review ya rekan Ahmad Fauzan. Jadi di Karanganyar tuh ada sekitar 50 pondok pesantren, tapi yang sudah memiliki izin ijob ya bahasanya ya. Ada 32 pendengar, dan FKPP sendiri sudah berdiri sejak 2018. Sebentar lagi ada kemah santri. Satu tenda beragam pondok pesantren. Ini menarik sekali ini. Jadi bisa kita baru tahu itu saya tadi sebenarnya mikirnya ya satu tenda itu ya satu pondok begitu. Gitu ya. Jadi nanti udah bawa identitas sendiri-sendiri, tapi ternyata malah satu tenda nanti beragam identitas. Gitu ya. Nanti akan ada silaturahim yang baik lah tentunya untuk adik-adik kita, terutama untuk santri-santri kita nih rekan Ahmad Fauzan. Iya, edukasinya tidak hanya pucuk pimpinan pondok pesantren, saling menghargainya juga masuk ke ranah santri atau peserta didik. Betul. Keren itu. Betul, dan mereka nanti kan yang akan menjadi pelaku-pelaku juga di masa yang akan datang gitu ya.